tahun kemarin Oh habis ulang iya, tahun ke-15. makasih. Iya, makna ulang tahun ke-29 ya. Heeh. Apa sih buat kamu? Era terakhir, tahun terakhir di era 20-an. Karena tahun depan udah kepala tiga. Jadi aku ingin memanfaatkan tahun ini sebaik-baiknya, harus semakin bahagia, harus bisa lebih memikirkan diri sendiri, harus bisa balance antara kerjaan sama apa namanya hidup juga gitu ya. Pengen lebih bahagia aja sih, lebih melakukan banyak hal yang disenengin gitu, bukan cuma kerja doang. Ada goals lagi nggak sih Kak Prilly? Mungkin kayaknya semua udah dicapai gitu ya sama seorang Prilly Latumansina. Ada lagi nggak sih yang pengen dicapai? Goalsnya tuh lebih ke pencapaian ketenangan diri ya. Terus tapi nggak tenang. Enggak, karena kan aku itu 20-an aku itu dari umur 20 sampai 29 bener-bener kerja nonstop kan, dari sinetron pindah ke film, terus film bikin PH sendiri di belakang layar. Kayaknya tuh era 20-an itu fokus ke membangun karir gitu. Tapi banyak hal-hal yang dilupakan, kayak misalnya waktu main, menjalankan hobi, waktu ngumpul sama teman-teman. Aku bahkan ulang tahun itu baru di 3 tahun terakhir punya waktu buat diri sendiri, libur sehari, biasanya di lokasi syuting kan. Jadi apa ya, goalsnya sih pengen lebih balance, pengen lebih punya waktu untuk diri sendiri gitu, karena ya hidup nggak harus kerja-kerja aja isinya gitu. Jadi lebih ke mempertahankan apa yang sudah dicapai Berarti aja. liburan lagi kapan kan kemarin udah dapat tiket untuk liburan itu udah kapan tuh udah space-nya nanti disiapin? Kebetulan aku ada syuting film nih di pertengahan Oktober ini. Omara juga ada syuting series dan di luar kota, dan dia syutingnya bahkan sampai Februari. Cuma katanya dia ada libur Natal dan Tahun Baru dari produksinya. Jadi mungkin kita akan mencari waktu di Desember ke Januari itu untuk beberapa hari aja, sebentar aja liburan, memakai tiket kado itu. Dek, dapat kado apa sih dari Omara kemarin ulang tahun? Ini salah satunya dipakai ya Kak? Dipakai ini, Itu nekernya kado dipakai. dari Omara. Iya, ini yang jam vintage-nya. Pertama jam vintage, terus yang kedua tiket liburan. Yang ketiga tiket liburan tapi sahabat-sahabatku dibayarin. Jadi ada 2 kali liburan tuh, aku sama dia dan aku sama sahabat-sahabatku semuanya dibayarin tiketnya. Yang keempat itu belum aku pecahkan karena dia ngasih suratnya itu ada code-nya, ada cryptic code yang dimana itu clue kadonya apa, dan aku belum sempat membaca surat yang panjang itu dan memecahkan kodenya. Baca sih udah, tapi kan ada kodenya ya di dalamnya, jadi aku kayak yang mana sih kodenya, bingung gitu, jadi belum dikasih sama dia. Yang kelima jam lagi, jadi aku dapat jam 2 karena itu 2 jam yang aku pengen banget. Cuma pas aku beli sold out, ternyata yang beli dia. Jadi kayak itu ternyata dia udah nyiapinnya lama. Jadi dia Terniat beli 2 ya? jam ya? Dia beli 2. Terniat ya Kak, maksudnya ngerasa diratuin nggak sih Kak Prilly, banyak pengen banget jadi kayak Prilly Latumansina gitu, gimana mungkin? Iya sih. Ya kayak aku juga jujur baru pertama kali juga ngerasain yang namanya princess treatment ya. Selama ini kan nggak pernah kayak gitu. Ya akhirnya merasakan di penghujung 20-an ini. Memang lebih baik menunggu daripada kita buru-buru sama yang tidak tepat Dek, gitu. di usia yang ke-29 tahun ini ada target nikah di usia 30 nggak sih? Pas di 30 gitu di angka cantik. Waduh, angka cantik gitu ya? Nggak ada target yang spesifik sih. Cuma ya kapanpun aja sih, yang penting bisa ngejalaninnya tanpa beban, tanpa tekanan gitu. Kenapa tadi Mas? Artinya Omar kan dia ngasih kado yang kamu mau. Artinya dia orangnya pengertian ya, tahu apa yang kamu mau gitu. Oh, dia itu selalu mendengarkan. Walaupun aku kadang lupa kapan aku ngomong gitu. Kayak ternyata di saat aku ngomong, ih bagus banget jamnya, mana coba lihat. Nah itu ternyata dia udah tandain, ternyata dia yang beli. Terus aku kayak, ya sold out, kok cepet banget ya sold out. Ternyata dia yang beli gitu. Terus misalnya aku kayak ngomong, aku pengen banget deh liburan sama sahabat aku lagi, kangen waktu zaman-zaman masih pada belum nikah kan, sahabat-sahabatku udah nikah gitu kan. Malah dia akhirnya mendengarkan itu, dia beliin tiket aku sama sahabatku, bahkan beliin untuk keluarga sahabatku juga karena sahabatku udah ibu beranak satu, anaknya harus ikut gitu. Terus misalnya aku ngomong kayak aku pengen banget deh liburan ke sini,
tapi kita aja. Ternyata didengerin juga, jadi itu kado selanjutnya gitu Kak, kan. atau mungkin tuh kado selanjutnya itu adalah dilamar gak sih? Kayaknya enggak lah itu. Sedikit saya ini dong yang kemarin dapat. Dulu taruh nggak? Lu dilamar dia nggak sih? Pengen nggak sih mungkin ya siapa tahu gitu ya? Enggak, kayaknya enggak. Karena kodenya nggak ada mengarah ke cincin ya. Jadi kayaknya enggak deh, emang pengen belum. nggak? Hah? Ada deh. Ditunggu aja. Satu lagi yang kemarin soal penipuan, mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lain gitu. Oke, yang soal penipuan ini aku sekalian info ya. Pokoknya siapapun yang di WhatsApp sama orang yang mengaku-ngaku Omara, apalagi chattingannya aneh banget, jangan dipercaya karena aku juga kaget kok itu orang bisa tahu nomor aku. Cuma statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana, jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya bawa ini ke hukum gitu. Aku lagi mikir apakah harus atau tidak, cuma rumahnya di mana dan dia siapa itu udah tahu sih, udah dikasih info juga. Semerugikan apa sih Kak? Mungkin sudah ya ada korban lain nggak sih? Oke, semerugikan dia udah WhatsApp temen aku dan pura-pura jadi Omara terus ngerayu-rayu temen aku dan chattingnya mengarah ke yang porno gitu ya. Jadi menurut aku itu mencemarkan nama baik juga. Ada mau buka perdamaian nggak sih kalau misal seandainya dia minta maaf atau gimana? Tergantung mood ya. Udah ada yang transfer atau materi? Enggak, dia justru nggak transfer tapi chatnya porno. Oh, Jadi dia melecehkan Kalau si seksual. April chat apa? Porno. Baca aja di story. Tapi nggak minta uang kirim transfer. Nggak minta uang, nggak minta uang. Intens banget. WhatsApp-nya terus-terusan gitu. Bahkan aku kan play along. Maksudnya aku play along, aku play along banget, nggak yang bilang penipu lo, enggak, aku play along. Terus dia malah yang kayak jangan tidur dulu dong, gini-gini tuh langsung porno-porno gitu deh. Kalau Mara sendiri tanggapannya gimana kalau Mara sendiri? Marah banget Tapi sih. dilacaknya sama polisi mana Polda, Kalau Mara ditinggalin Kak. Kalau Mara. Sorry Kak. Ini maaf ya. Tanya dong. Seneng banget, pastinya penuh. Dan ini kan juga belum tayang ya, tayangnya 23 Oktober, tapi mereka udah semangat nonton. Suka juga sama filmnya, kita juga memantau review-review yang ada di sosial media buat mereka yang udah beli tiket duluan ya Pak, dan responnya benar-benar positif banget. Yang pasti aku bersama teman-teman semua, karena film adalah kerja kolektif, kita sama-sama mengupayakan apapun itu untuk bikin film ini banyak yang nonton, terus mendapatkan review-review yang positif dari banyak orang, dan bagaimana film ini bisa ada di hatinya penonton-penonton dan masyarakat Indonesia yang bakalan ke bioskop nonton film ini. Tumbal Darah ini film horor yang unsurnya lengkap banget. Ada horornya, ada dramanya, ada komedinya. Jadi nonton film horor tapi bisa menemukan genre-genre lain di dalamnya. Jadi benar-benar lengkap banget. Bener. Horor banget. Bukan hantu horornya, tapi kehidupan kita juga kehidupan horor. Oke? Siap, thank you.